Halo teman-teman, kita sampai kepada bagian kedua tentang modal dan pendanaan. Ya. Nah, di sini kita akan pertama-tama belajar tentang konsep compounding dan discounting. Compounding itu apa sih? Compounding itu adalah untuk mencari nilai yang akan datang berdasarkan pada nilai saat ini. Ya. Kalau discounting adalah untuk mendapatkan nilai saat ini berdasarkan pada nilai periode yang mendatang. Misalnya, saya pengen mendapatkan uang 10 juta dalam waktu 2 tahun. Berapa nilai sekarang yang harus saya simpan? Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ada 3 cara perhitungan. Perhitungan dengan rumus, dengan melihat tabel bunga, atau dengan menggunakan Excel. Nah, ini contohnya. Ya, ketika kita menggunakan rumus, kita mau mencari nilai compounding, itu rumusnya F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Sebaliknya kalau kita mau mencari present terhadap nilai F, P sama dengan F, sama 1 ditambah I tapi pangkatnya adalah min N. Nah, cara yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan tabel, ya, karena ini akan lebih mudah, ya, seperti contoh yang sudah saya berikan pada bagian pertama. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan memasukkan rumus pada Excel. Ya, rumus adalah seperti yang tercantum di sini. Nah, contoh soal. Dengan menabung 5 juta untuk 3 tahun, bunga 10%, berapa perolehan setelah tahun ketiga? Jadi P diketahui 5 juta, berapa nilai future? Nah, kita tinggal masukkan nih, ya, 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,10 bunganya dipangkatkan 3. Ya, ini menggunakan contoh dari rumus. Ya. Discounting, contohnya, Adi ingin memiliki uang 10 juta 5 tahun yang akan datang. Berapa harus disetor? Bila bunganya 12%. Kita mencari nilai P terhadap nilai F 10 juta. Nah, ini kita menggunakan rumus tabel ya. F dalam kurung P per F, I persen, N. Ya, ketemu hasilnya adalah 5.674.000. Berikutnya kita mau mencari nilai uniform series, ya, deret seragam. Contohnya sebagai berikut. Berapa banyak uang yang harus dijamin untuk pembayaran 600 US dollar selama 9 tahun, dimulai tahun depan dengan bunga 16%. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus. P sama dengan 600, P per A 16%,9. Kembali kita melihat di tabel. Ya, dan itu hasilnya 4,6065. Jadi hasil nilai present sekarang adalah 2.763,90. Ya. Kemudian adalah uniform series capital recovery. Kita mau mencari cicilannya berapa, gitu ya, dengan nilai yang kita pinjam. Misalnya ini, ada contoh. PT ABT membeli mesin seharga 200 juta, di mana 75%-nya diangsur selama 5 tahun, dengan bunga 1% per bulan. Berapa besar angsuran per bulan? Ya. Nah, membeli mesin seharga 200 juta. Ya, berarti 200 juta itu adalah nilai present. Cicilannya berapa? Gitu kan ya? Nah, berarti kita mencari nilai A-nya. Angsurannya adalah 75%. Jadi kita cari dulu. Ya, yang 75% kali 200 juta. Jumlahnya 150 juta. Sehingga ketika kita mencari besaran cicilan, A sama dengan P dalam kurung A per P, I, N. Hasilnya adalah 3,36 juta per bulan. Ya, itu besar cicilan ketika kita harus melakukan pencicilan selama 60 bulan atau 5 tahun dengan besar pinjaman 150 juta. Berikutnya adalah tentang uniform series compound annual factor, di mana kita mencari nilai yang akan datang berdasarkan pada apa yang kita tabung secara rutin. Contoh di sini adalah Elsa. Elsa setiap bulan menabung uang sebesar 20.000, suku bunga yang dibayarkan bank adalah 1,5% per bulan. Hitung jumlah uang Elsa setelah 1 tahun.
Nah, ini jawabannya. Nilai yang akan datang sama dengan 20.000 dikali F per A, 1,5%, 12. Ya, 12 karena 1 tahun. Dan 1,5% itu adalah bunga per bulan. Didapatkan hasilnya adalah 260.820.000. Ya. Oke. Berikutnya lagi adalah tentang Uniform Series Sinking Fund Factor, di mana di sini kita mencari nilai yang harus rutin ditabung setiap bulan atau setiap tahun agar mendapatkan cita-cita kita sejumlah uang di masa yang akan datang. Contohnya di sini Adi. Adi usia 17 tahun, rencana membeli rumah pada usia 28 tahun, seharga 150 juta. Bila dia harus menabung dengan jumlah sama, tiap bulan dengan bunga 12%, berapa jumlah tabungannya tiap tahun? Ya. Nah, ini penyelesaian seperti ini. Uang yang mau didapat 150 juta. Ya, kita masukkan rumus. A per F, 12%, 11. Ya. Nah, hasilnya adalah 7.263.000. Jadi Adi harus menabung terus sebesar 726.003.000 ya, agar mendapatkan uang 150 juta selama 11 tahun. Gitu. Nah, beberapa istilah yang kita dapatkan dari masalah keuangan ini adalah net present value, yaitu nilai uang di masa yang akan datang bila dinilai pada hari ini. Ini penting karena net present value itu akan menentukan, ya, bila net present value-nya positif, berarti perusahaannya itu bagus. Ya, cash flow yang didapatkan saat ini berarti akan menghasilkan. Lalu istilah yang kedua adalah payback period, yaitu berapa lama investasi kita akan kembali. Tentu saja ketika orang melakukan investasi, uangnya tidak akan langsung kembali. Dibutuhkan satu periode di mana uang itu akan kembali. Nah, itu kita menggunakan yang namanya payback period. Nah, beberapa catatan ya tentang tadi net present value. Kalau net present value-nya lebih besar dari 0, berarti investasi itu menguntungkan. Tapi bila net present value-nya lebih kecil dari 0, investasinya tidak menguntungkan. Bila net present value-nya adalah sama dengan 0, berarti tidak ada apa-apa yang dilakukan. Ya, nothing to do. Tuh. Nah, ini rumus net present value seperti ini. Ya, jadi ada P per A, ada P per F. Contoh soal berikutnya adalah sebuah kasus ketika sebuah sekolah dihadapkan pada dua pilihan ya untuk upgrade komputernya. Dia membayar sekarang, bayar 200 juta, atau pembayaran mencicil tiap tahun. 35 juta selama 5 tahun, sisanya 12,5 juta selama 2 tahun. Cara pembayaran mana yang dipilih? Jika tingkat bunga 12%. Mari kita hitung ya. Yang pertama, alternatifnya adalah membayar tunai 200 juta. Alternatif kedua adalah menggunakan cicilan. 35 juta selama 5 tahun, lalu 12,5 juta selama 2 tahun. Kita masukkan ke rumus. Yang agak berbeda adalah ketika kita memasukkan rumus untuk 12,5 juta ini. Ya, di mana di sini kita menggunakan P per A 12% 2 tahun dan P per F 12% selama 5 tahun. Kenapa demikian? Kalau kita lihat grafik di bawah, cicilan selama 2 tahun itu harus ditarik mundur gitu ya. Harus ditarik mundur ke 5 tahun dulu. Setelah itu dari 5 tahun baru kita menggunakan P per F untuk dihitung nilai presentnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus double. P per A 12%,2 dikali P per F 12%,5. Ya. Nah, terdapatkan suatu nilai akhirnya adalah 138.155.034,3. Jadi ternyata pilihan kedua itu lebih menguntungkan, gitu ya. Kalau dihitung sama-sama, ditarik nilainya menjadi nilai sekarang, alternatif kedua ternyata hasilnya lebih rendah daripada kita membayar tunai saat ini. Nah, itu guna dari penggunaan konsep
waktu dari uang. Kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang paling menguntungkan buat suatu perusahaan. Sampai di sini dulu kuliah tentang konsep uang. Kita akan lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.